Oke, kita lanjut lagi. Cerita fiksinya yang sekarang adalah asal mula Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu, kala hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapan itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapat seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tertangkapnya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Jadi ketika Toba melepas mata kail dari ikan tersebut, muncullah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Berubah, dia menjadi perempuan cantik yang jelita. Toba terheran-heran mendapat keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri dengan bola mata bermulut dan membulat dan mulut melongo. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan indah itu, "aku adalah kutukan dewa. Karena telah melanggar larangan besarnya, telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba memperkenalkan namanya. Begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan, selama Tuan bersedia pula memenuhi syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau hendaki? Sebutnya. Niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." Nah, jadi
Putri jemaah ikan ini mengajukan surat kepada Toba. Dia mau menjadi istrinya asalkan dia memenuhi syarat yang diajukannya. Baiklah, kata Toba. Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan kita ketahui berdua saja. Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka. Seorang anak laki, Samosir namanya. Setelah dia menikah, dia mempunyai anak yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat. Sayang dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, ia akan melakukannya dengan malas-malasan. Dengan wajah bersungut-sungut, bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Jadi si Samosir ini mempunyai sifat yang malas-malasan, tidak mau membantu ayahnya yang repot, karena dia ini selalu dimanjakan oleh ibunya. Apa yang diinginkan Samosir akan diusahakan ibunya. Samosir juga sangat kuat nafsu makannya. Jatah makan sehari untuk sekeluarga bisa dihabiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Jadi mempunyai nafsu yang besar Samosir ini. Jatah makan sehari untuk sekeluarga pun bisa dihabiskannya sekali makan. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya, meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikan langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskan semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberi makan dan minum itu untuk ayahnya. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi. Dia langsung membuka bekal untuk memakannya. Jadi, ketika di perjalanan, Samosir ini lapar. Jadi dia memakan dan minum sedikit bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Sesampainya di sana, si Toba ini kaget ayahnya melihat makanan yang tinggal dikit. Mengapa jatah makan dan minumanku tinggal sedikit? Tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ya. Oleh karenanya jatah makan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersisa sedikit makan dan minuman untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi.
Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. Dasar anak keturunan ikan engkau ini. Jadi di sini Toba ini marah dan tidak sabar. Keluarlah umpatan mulut yang seharusnya tidak diucapkannya, yaitu menyebutkan dasar anak keturunan ikan engkau kepada Samosir. Samosir sangat terkejut dengan umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebut dirinya adalah keturunan ikan. Langsung ketika ayahnya berkata seperti itu, Samosir ini lari menuju rumah. Bertemu dengan ibunya, menceritakan semua apa yang diucapkan oleh ayahnya tersebut. Mendengar pengakuan anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutnya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Nah, di sini setelah menceritakan Samosir kepada ibunya menyuruh Samosir untuk berpegangan tangan. Setelah berpegangan tangan, dalam sekejap mereka hilang dan jejak dari kaki Samosir dan ibunya ini timbullah seperti air, makin lama makin deras. Nah, semakin lama semakin berkurang sumber air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat permukaan tanah itu pun tenggelam. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah Danau Toba disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak lelaki Toba. Nah, itu adalah cerita fiksi dari Sumatera Utara. Oke, kita lanjut kembali cerita fiksinya ya. Sekarang adalah cerita Batu Badong dari Maluku. Di sebuah desa di Pulau Tanimbar, Maluku, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka sehingga mereka mempunyai sifat yang malas dan sombong. Mereka memiliki banyak pelayan yang siap melayani semua keinginan mereka. Jadi di sini ada seorang pria kaya bersama istri mempunyai seorang anak. Nah, ayah ini sangat kaya sehingga anaknya ini dimanjakan. Jadi mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Ketika ayah mereka meninggal, semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas-tugas para nelayan itu, mulai dari mempersiapkan makanan, menyapu, mengepel, hingga menyetrika dikerja oleh ibunya dengan ikhlas. Namun, sungguh tidak terpuji. Kedua anak itu memperlakukan ibu mereka seperti pelayan. Jika ada yang salah, mereka tak segan-segan membentak, seperti seorang majikan yang sedang marah kepada budaknya. Nah, di sini ayahnya meninggal dan semua pembantu-bantunya pun
pergi karena tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh anaknya majikan ini. Jadi ibunya lah yang mempersiapkan semuanya, baik dari makanan, menyamar, ngepel, hingga menyetrika, itu dikerjakannya dengan ikhlas. Tetapi anak ini sungguh sangat tidak terpuji karena tidak sengaja membentak. Jadi ibunya itu dibentak ketika ada sesuatu yang dikerjakannya salah. Ya, seperti seorang pembantu dan seorang majikan. Gitu. Hati ibu yang malang sungguh sangat sakit, tetapi hanya bisa pasrah. Bagaimanapun juga mereka adalah putra-putri tercinta. Sekurang ajar apapun perlakuan mereka, ibunya tetap melayani kebutuhan mereka seperti biasanya. Sering ibu yang malang itu melakukan pekerjaannya sambil meneteskan air mata dan berdoa agar anaknya menjadi anak yang berbakti. Di sini ibunya sakit hati, tapi hanya pasrah dia. Bagaimanapun mereka putra-putriku. Sekurang aja pun perlakuan mereka, ibunya tetap melayani kebutuhan mereka seperti biasanya. Dan selalu meneteskan air mata ibu ini ketika melakukan pekerjaan, dan selalu berdoa agar anaknya ini menjadi anak yang berbakti. Suatu hari ketika mereka bangun tidur dan ingin makan, mereka terkejut melihat meja dalam keadaan kosong. Tidak ada makanan dan minuman yang tersaji. Hanya ada panci di atas kompor. Mereka berdoa marah dan membanting apapun yang ditemukan sambil mencari ibu mereka. Si pemuda berpikir pasti ibunya sedang mencuci pakaian di sungai. Mereka pun bergegas menuju sungai, dan ternyata benar dugaan pemuda itu sang ibu sedang mencuci pakaian. Dalam keadaan marah, pemuda itu menghampiri ibunya. Tanpa bertanya, pemuda itu langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Ibunya tidak kuasa berbuat apa-apa sehingga menangis. Tak hanya itu, si gadis pun tidak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji ini. Ketika dilihatnya di rumah tidak ada makanan, kedua anaknya ini menghampiri ibunya ke sungai. Yang benar ibunya sedang mencuci pakaian, tapi sangat kurang tidak sopan, tidak baik sekali perlakuan itu, karena langsung cucian ibunya itu dilempar ke sungai. Tak lagi yang putrinya ini yang memegang tangan ibunya, kemudian dipukulnya ibunya itu. Semua perbuatan yang tidak baik dilakukan. Ampun nak, ada apa gerangan? Kenapa kalian memperlakukan ibumu seperti ini? Tanya sang ibu dengan diiringi isakan tangis dan cucuran air mata. Dasar, kau perempuan tua, sampai jam segini aku belum makan. Aku lapar. Kau tak ikhlas ya mau memasakkan untukku? Hardik gadis itu sambil terus memukuli tubuh ibunya. Si ibu menangis dengan nyaring dan memohon, tapi kedua anak itu tidak mau mendengarkannya, malah mereka memukulnya lagi dan lagi. Ibu yang malang mendapatkan perlakuan buruk dari sang anak. Jadi di sini ibu sampai mohon ampun nak, kenapa kalian memukul aku? Katanya seperti itu. Dijawablah dengan anaknya, sampai sekarang aku belum makan. Dasar perempuan tua. Tetap memukul ibunya ini gadis ini. Si ibu menangis dengan nyaring dan memohon, tetapi kedua anaknya itu tidak mau mendengarkannya. Malah mereka memukul lagi dan lagi. Ibu yang malang mendapatkan perlakuan buruk dari sang anak. Itu perlakuan yang tidak baik ya. Seperti itu harus kita hindari. Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis. Tubuhnya lemah dan dengan suara tertahan berkata,
Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, tapi tidak akan berlangsung lama. Dan meskipun aku yang melahirkan kalian kedua ini, mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku. Aku tidak akan pernah mau kembali ke rumah kalian lagi. Kalian bebas melakukan apapun, aku sudah tidak peduli lagi. Di sini tiba-tiba ibunya ini berhenti menangis. Tubuhnya lemah dan dengan suara tak tertahan berkata, "Ayahmu memang meninggalkan semua banyak kekayaan, tapi tidak akan lama. Aku yang telah melahirkan kalian ke dunia, mulai sekarang kalian bukan lagi anakku." Jadi dia berkata seperti itu ibunya, dan tidak mau kembali ke rumah itu lagi. Setelah mengatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai, lalu berujar, "Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalam. Jadikan aku bunga yang wangi seperti melati putih." Tak lama setelah itu, perlahan batu itu terbuka, lalu masuklah sang ibu ke dalam batu itu. Dalam sekejap, mata batu itu telah tertutup kembali. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang mewangi semerbak. Ibu ini di sini berkata kepada sebuah batu dan memohon agar batunya itu terbuka dan ibunya ini masuk, dan memohon agar dijadikan sebagai bunga yang melati yang putih yang wangi. Tidak lama kemudian batu itu terbuka, ibu itu masuk. Beberapa hari kemudian muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak. Apa yang terjadi pada kedua anak tersebut? Penduduk desa marah setelah mengusir mereka. Hartanya pun dijarah untuk diberikan kepada orang miskin di desa tersebut. Kini yang tertinggal hanya penyesalan. Menyesal telah berlaku kasar kepada ibu yang telah melahirkan dan merawat mereka. Namun penyesalan tinggal penyesalan sang ibu telah tiada. Mereka mendatangi batu di mana ibu mereka tertelan. Sambil mengelus batu yang telah ditumbuhi dedaunan dan bunga putih, mereka menangis terseduh berharap batu itu membuka dan menelan mereka agar bisa bertemu kembali dengan sang ibu tercinta. Singkat cerita, keadaan anaknya ini sesungguhnya sangat parah karena membuat orang desa marah. Jadi harta yang ditinggalkan ayahnya yang banyak itu dijarah dan dibagikan kepada orang miskin. Mereka sekarang tak tinggal menyesal karena perlakuan yang dilakukannya terhadap ibunya. Kemudian anak ini mendatangi ibunya yang sudah tertelan, memohon kepada batu itu agar terbuka dan bisa bertemu kepada ibunya. Jadi di sini adalah penyesalan sudah tidak bisa lagi diulang lagi ya. Jadi janganlah kita bersikap seperti cerita batu badung ini ya. Mohon semuanya bisa terhindar dengan perilaku yang tidak baik. Cerita selanjutnya cerita fiksi yaitu kisah Cinderella. Mungkin kalian sudah banyak mendengarnya di stasiun TV, di baca-bacaan yang sudah ada. Lanjut aja ya ceritanya. Kisah Cinderella. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri, pikirnya. Di sini seorang raja, kemudian dia menjadi seorang
permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tapi si selir ini iri, kenapa bukan dirinya menjadi permaisuri. Makanya lah dia mengatur suatu rencana untuk menyingkirkan si permaisuri. Selir Baginda berkomplot dengan seorang tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib istana segera dipanggil. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tidak adalah permaisuri, Sri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Jadi selir ini bekerja sama dengan tabib istana. Selir ini pura-pura sakit, kemudian dipanggil tabib dan mengobatinya. Dan tabib ini bercerita bahwa dia ada sesuatu racun di dalam minumannya, dan yang meracuni itu adalah seorang permaisuri, dirinya sendiri. Jadi mendengar penjelasan dari tabib ini, sang raja murka kepada permaisuri sehingga memerintahkan patinya ini untuk membuangnya ke hutan. Kemudian sang pati segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tapi pati yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang pati sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata pati. Untuk mengelabui raja, sang pati melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja mengangguk puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Di sini patih ini bijak, mengerti rencana yang selir itu. Jadi dia tidak mau membunuh sang putri. Kemudian untuk melabui sang raja, dia melumuri pedangnya itu dengan darah kelinci, biar terlihat bahwa sang permaisuri udah meninggal. Setelah beberapa bulan berada di hutan, akhirnya anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Sindelaras. Sindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil dia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor rawajali menjatuhkan sebutir telur. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Setelah 3 minggu, telur itu menetas. Cinderella memelihara anak ayamnya dengan rajin. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Tuanku Sindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Jadi ayam itu bisa bersuara seperti itu ya, menyebutkan Tuanku Sindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Sindelaras sangat takjub mendengar kokok ayam dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu Ibu Sindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Sindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Sindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Sindelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam.
Ayo, kalau berani adukanlah ayam jantanmu dengan ayamku, tantangnya. Baiklah, jawab Cinderella's. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderella's bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cinderella tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. Jadi di sini setelah mendengar tadi ayamnya berkokok dan memperlihatkan kepada ibunya, ibunya pun menceritakan asal-usul Cinderella, kenapa dia bisa sampai ke hutan ini. Kemudian dia mengizinkan Cinderella untuk pergi ke istana. Nah, dalam perjalanannya itu Cinderella dipanggil beberapa penduduk untuk mengadu ayam. Dan dia pun mau, dan tidak disangka ayam Cinderella ini tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. Berita tentang kehebatan ayam Cinderella tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Raden Putra menyuruh Hulu Balang untuk mengundang Cinderella. Hamba menghadap Paduka, kata Cinderella dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas, seperti ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda. Ayam Cinderella diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cinderella kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tapi jika ayahnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cinderella. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani, tetapi dalam waktu singkat ayam Cinderella berhasil menaklukkan ayam sang raja. Nah, di sini karena kehebatan ayam Cinderella terdengar ke Raden Putra. Jadi Cinderella itu dipanggil untuk diadu. Ayamnya sama dengan ayamnya Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cinderella kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayam Cinderella menang, setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cinderella. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani, tetapi dalam waktu singkat ayam Cinderella berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cinderella dan ayamnya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Baginda Raden Putra. Cinderella segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi kukuriuk. Tuanku Cinderella, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa ayahnya Raden Putra. Ayam itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cinderella. Benarkah itu? Tanya Baginda keheranan. Benar, Baginda. Nama hamba Cinderella. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Nah, di sini setelah diadu ayamnya ini, akhirnya ayamnya sang raja ini kalah. Kemudian sang raja ini menepati janjiku, tapi dia bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Jadi dibisikkan ke ayam jantannya, langsung ayam jantannya nih berbunyi kukuriuk. Tuanku Cinderella, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden pun terperanjat dengan apa yang diucapkan oleh ayam Cinderella. Benar, hamba-hamba ibu handa adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu Raden Putra dan Hulu Balang segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya
Raden Putra Permaisuri dan Cinderas dapat mengumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cinderas menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Nah, itu adalah cerita dari Cinderas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah cerita Si Pitung. Si Pitung ini cerita rakyat dari Jakarta. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintahan Belanda. Jadi ini adalah cerita si Pitung. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sesekali kau gunakan ilmu ini untuk menindas orang lain. Di sini itu ada si Pitung. Si Pitung ini melihat perlakuan anak buah Babah Lim yang selalu merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi gitu loh. Jadi ada keinginan si Pitung untuk melawan. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada salah satu ulama, yaitu yang bernama Haji Naipin. Dia seorang ulama yang pandai ilmu bela diri. Setelah dia berlatih, dia cepat menguasai ilmunya itu. Kemudian si guru ini berpesan, gunakanlah ilmu ini untuk membela orang tertindas, jangan sesekali digunakan untuk menindas orang lain. Pesan dari gurunya yang sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei, anak muda, siapa kau? Berani menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Jadi apa yang dilakukan si Pitung ini yang mengabdikan hidupnya untuk rakyat jelata. Dia ingin mengembalikan semua harta-harta yang dirampas oleh anak buah Babah Lim dan Belanda ke rakyat. Kelakuan si Pitung tidak disukai tuan tanah dan juga pemerintahan Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintahan Belanda menggunakan cara licik, menangkap Pak Puin, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa kalau si Pitung tak menyerah, Pak Puin dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Di sini perlakuan si Pitung ini tidak disukai oleh si tuan tanah dan pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda ini menangkap si Pitung tapi tidak bisa ketemu.
karena api itu sangat cerdik. Kemudian pemerintah Belanda ini menggunakan cara licik. Apa cara liciknya? Yaitu menangkap ayahnya Pak Huyen dan Haji Naipin, gurunya. Nah, di sini si Pitung disuruh menyerang, kalau tidak akan dibunuh mereka ini. Akhirnya ketika mendengar berita tersebut, si Pitung pun menyerahkan diri karena dia tidak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuan itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Scott Hein. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak hidup. Si Pitung berakhir di ujung peluru, namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Jadi di si Pitung ini ditembak langsung karena dikira yang meresahkan rakyat, padahal pemerintahan Belanda inilah yang meresahkan rakyat dan tuan tanah itu. Artinya si Pitung ditembak mati, namun kisah pahlawannya tetap dikenang. Itu kisahnya. Oke, selanjutnya cerita fiksi berikutnya yaitu kisah Roro Jonggrang. Alkisah, pada zaman dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan sangat besar yang bernama Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan makmur di bawah kepemimpinan raja bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di wilayahnya sekitar Prambanan juga sangat tunduk dan menghormati kepemimpinan Prabu Baka. Sementara itu, di lain tempat, ada satu kerajaan yang tidak kalah besarnya dengan kerajaan Prambanan, yakni Kerajaan Penging. Kerajaan tersebut terkenal sangat arogan dan ingin selalu memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Penging mempunyai seorang kesatria sakti yang bernama Bondowoso. Dia mempunyai senjata sakti yang bernama Bandung, sehingga Bondowoso terkenal dengan sebutan Bandung Bondowoso. Selain mempunyai senjata yang sakti, Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara berupa jin. Bala tentara tersebut yang digunakan Bandung Bondowoso untuk membantunya menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Jadi di sini ada sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Prambanan. Namun ada juga lagi kerajaan yang tidak kalah besarnya, yaitu kerajaan Penging. Nah, kerajaan ini selalu memperluas kekuasaannya karena mempunyai seorang prajurit ksatria sakti yang bernama Bondowoso. Senjata saktinya itu yang bernama Bandung. Jadi dikenallah dia sebagai Bandung Bondowoso yang terkenal karena juga dia mempunyai prajurit, yaitu prajurit berupa jin yang membantunya menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Hingga suatu ketika, Raja Penging yang arogan memanggil Bandung Bondowoso. Raja Penging itu kemudian memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso memanggil bala tentaranya yang berupa jin untuk berkumpul dan langsung berangkat ke kerajaan Prambanan. Setibanya di Prambanan, nah di sini Raja Penging yang arogan itu memanggil Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya itu, Bandung Bondowoso mengumpulkan prajurit jinnya dan mereka berangkat ke kerajaan Prambanan. Mereka langsung menyerbu masuk ke dalam istana Prambanan. Prabu Baka dan pasukannya kalang kabut karena mereka kurang persiapan. Akhirnya Bandung Bondowoso berhasil menduduki kerajaan Prambanan dan Prabu Baka tewas karena terkena senjata Bandung Bondowoso. Jadi setelah tibanya di kerajaan Prambanan ini, Bandung Bondowoso langsung menyerbu kerajaan tersebut karena
tidak ada persiapan di kerajaan Prambanan. Jadi semuanya itu banyak yang kalah. Akhirnya Bandung Bondowoso berhasil menduduki kerajaan Prambanan dan Prabu Baka ini tewas karena terkena senjata Bandung Bondowoso. Nah, kemenangan Bandung Bondowoso dan pasukannya ini disambut gembira oleh Raja Penging. Kemudian Raja Penging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan dan mengurus segala isinya, termasuk keluarga Prabu Baka. Pada saat Bandung Bondowoso tinggal di istana kerajaan Prambanan, dia melihat putri Prabu Baka yang cantik yang bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso menginginkan Roro Jonggrang menjadi permaisurinya. Jadi lihat Raja Penging ini mengamanatkan agar Bandung Bondowoso ini mengolah atau menduduki istana kerajaan Prambanan beserta istri-istrinya, maksudnya beserta mengurus segala isinya termasuk keluarga Prabu Baka, maksudnya keluarga dari Prabu Baka gitu kan, mengurusinya. Nah, kemudian dia melihat melihat Roro Jonggrang, karena melihat kecantikannya dia ingin menjadi permaisurinya. Mendengar pernyataan dari Bandung Bondowoso tersebut, Roro Jonggrang hanya terdiam dan kelihatan bingung. Sebenarnya dia sangat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayah yang sangat dicintainya. Tetapi di sisi lain, Roro Jonggrang merasa takut menolak lamaran Bandung Bondowoso. Akhirnya setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang pun menemukan satu cara supaya Bandung Bondowoso tidak jadi menikahinya. Bandung Bondowoso pun mau melamarnya untuk jadi istri. Roro Jonggrang pun terdiam karena dia sangat benci terhadap Bandung karena telah membunuh ayahnya. Namun di sisi lain dia juga berpikir kalau dia macam-macam dia bisa terbunuh oleh Bandung Bondowoso. Kemudian ada satu cara yang di benaknya. Baiklah, aku melamar itu, tetapi setelah kamu memenuhi syarat-syarat dariku, jauh. Jadi Roro Jonggrang ini meminta syarat gitu. Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam, jawab Roro Jonggrang. Mendengar saran yang diajukan Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso pun langsung menyetujuinya. Dia melihat bahwa itu adalah syarat yang sangat mudah baginya, karena Bandung Bondowoso mempunyai bala tentara jin yang sangat banyak. Pada malam harinya, Bandung Bondowoso mulai mengumpulkan bala tentaranya. Dalam waktu sekejap, bala tentara yang berupa jin tersebut datang. Setelah mendengar perintah dari Bandung Bondowoso, para bala tentara itu langsung membangun candi dan sumur dengan sangat cepat. Nah, karena udah memenuhi syarat dari Roro Jonggrang, Bandung langsung memerintahkan seluruh jinnya untuk membuat candi dan membuat sumur dalam sekejap. Sudah mulai jadi ini bangunan ini. Roro Jonggrang kemudian berpikir keras, mencari cara supaya Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya gitu. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang akhirnya menemukan jalan keluar. Dia akan membuat suasana menjadi seperti pagi sehingga para jin tersebut menghentikan pembuatan candi. Karena takut persyaratan yang diajukan Roro Jonggrang terpenuhi, Roro Jonggrang berpikir untuk menghentikannya. Salah satunya yaitu membuat suasana seperti pagi gitu. Roro Jonggrang segera memanggil semua dayang-dayang ada di istana. Dayang-dayang tersebut diberi tugas Roro Jonggrang untuk membakar jerami, membunyikan lesung, serta menaburkan bunga yang berbau semerbak wangi. Mendengar perintah dari Roro Jonggrang, dayang-dayang segera membakar jerami. Tak lama kemudian langit tertutup kemerah-kemerahan dan langsung pun mulai dibunyikan. Bau harum bunga yang disebar mulai tercium dan ayam pun mulai berkokok. Melihat langit memerah, bunyi lesung,
dan bau harum bunga tersebut, maka Balantara Bandung Bondowoso mulai pergi meninggalkan pekerjaannya. Mereka pikir hari sudah mulai pagi dan mereka pun harus pergi. Melihat bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso berteriak, "Hei bala tentaraku, hari belum pagi, kembalilah untuk menyelesaikan pembangunan candi ini." Jadi apa yang dilakukan Raja Jonggrang ini berhasil membuat langit seakan matahari pagi itu udah terbit. Jadi jin-jin yang membangun candi ini pun pergi gitu loh, dikira sudah pagi. Kemudian berteriak, Bandung Bondowoso ini, "Di sini belum pagi, bangunlah candi ini segera." Para jin tersebut tetap pergi dan tidak menghiraukan teriakan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun merasa sangat kesal dan akhirnya menyelesaikan pembangunan candi yang tersisa. Namun belum selesai pembangunan candi tersebut, pagi sudah datang. Bandung Bondowoso pun gagal memenuhi syarat dari Raja Jonggrang. Jadi ketika tentaranya pergi, Bandung sendiri yang mengerjakannya, tapi pagi sudah datang. Karena kegagalan Bandung Bondowoso ini, Raja Jonggrang pun lalu menghampiri dan syarat yang diajukan Raja Jonggrang pun tidak bisa dipenuhi. Mendengar kata Raja Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso sangat marah. Dengan nada sangat keras, Bandung Bondowoso berkata, "Sebenarnya engkaulah yang mengagalkan pembangunan 1000 candi ini. Oleh karena itu, engkaulah yang akan menjadi candi ke-1000. Berkat kesaktian Bandung Bondowoso, Raja Jonggrang berubah menjadi arca atau patung. Wujud arca tersebut hingga kini dapat disaksikan di dalam kompleks Candi Prambanan, dan nama candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sementara candi-candi yang berada di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi 1000. Nah, ini ceritanya ini nyata gitu kan, ini karena kita bisa menikmati Candi Roro Jonggrang ini kalau kalian berlibur ya di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalian bisa melihat candi-candi di situ. Selanjutnya adalah cerita fiksi asal mula Selat Bali. Nah, ini cerita fiksi Selat Bali. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha hiduplah seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widi atau Batra Guru menghadiahnya harta benda dan seorang istri yang cantik. Mereka mempunyai seorang anak yang mereka namai Mani Angkeran. Meskipun Mani Angkeran seorang pemuda yang gagah dan pandai, namun dia mempunyai sifat yang kurang baik, yaitu suka berjudi. Dia sering kalah hingga dia terpaksa mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya. Malahan berutang pada orang lain. Karena tidak dapat membayar utang, Mani Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Sidi Mantra berpuasa dan berdoa untuk memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Besuki. Pergilah ke sana dan mintalah supaya dia mau memberi sedikit hartanya." Di sini diceritakan ada kerajaan Daha dan itulah seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra. Si Mantra ini terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Batra Guru menghadiahnya harta benda dan seorang istri yang cantik, dan mereka mempunyai seorang anak yang dinamainya Mani Angkera. Nah, Mani Angkera ini meskipun seorang pemuda yang gagah dan pandai, namun dia mempunyai sifat yang kurang baik. Apa itu sifatnya? Suka berjudi.
Dia sering kalah hingga dia terpaksa mempertaruhkan semua harta kekayaan orang tuanya. Malahan dia berhutang kepada orang lain. Karena tidak bisa membayar, anaknya ini minta bantuan kepada ayahnya untuk berbuat sesuatu. Karena tidak mau anaknya ini punya banyak hutang, jadi ayahnya ini berpuasa dan tidak lama mendengar suara bahwasanya menyuruhnya untuk ke Gunung Agung. Ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Besuki. Mintalah engkau sedikit hartanya. Sidimantra pergi ke Gunung Agung dengan mengatasi segala rintangan. Di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila. Sambil membunyikan genta, dia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tidak lama kemudian sang naga keluar. Setelah mendengar maksud kedatangan Sidimantra, Naga Besuki menggeliat dan dari sisiknya keluar emas dan intan. Setelah mengucapkan terima kasih, Sidimantra mohon diri. Semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Mani Angkara dengan harapan dia tidak berjudi lagi. Tentu saja tidak lama kemudian harta itu habis untuk taruhan. Mani Angkeran sekali lagi meminta bantu ayah. Tentu saja Sidimantra menolak untuk membantu anaknya. Jadi setelah dia bersemedi mau baca mantra dan membunyikan gentangnya, keluar seekor naga. Kemudian naga ini menggeliat sisiknya, keluarlah emas dan intan. Setelah mengucap terima kasih, Sidimantra pun pergi dan menyerahkan hartanya itu yang didapat ke Sidimantra untuk melunasi semua hutang-hutangnya, berharap dia berhenti berjudi. Namun tidak lama kemudian habis juga harta tersebut. Kemudian minta bantu lagi kepada ayahnya, namun Sidimantra menolaknya. Tidak mau ayahnya ini sudah membantunya. Kemudian Mani Angkara ini mendengar bahwa harta itu didapat dari Gunung Agung. Mani Angkara tahu untuk sampai ke sana dan dia harus membaca mantra, tetapi dia tidak pernah belajar mengenai doa dan mantra. Jadi dia hanya membawa genta yang dicuri dari ayahnya waktu ayahnya tidur. Karena ayahnya tidak membantu, dia menculik genta yang dibawanya untuk ke Gunung Agung. Tuh. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Mani Angkara membunyikan gentangnya. Bukan main takutnya ia ketika melihat Naga Besuki. Setelah Naga mendengar maksud kedatangan Mani Angkara, dia berkata, akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kau harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Jangan berjudi lagi. Ingatlah akan hukum karma. Setelah dibunyikan gentangnya itu, gentanya muncullah Naga Besuki pun, dan dia bersedia mendirikan hartanya, berharap jangan berjudi lagi karena ingatlah akan ada hukum karma. Mani Angkara pun terpesona melihat emas, intan, dan permata di hadapannya. Tiba-tiba ada niat jahat yang timbul dalam hatinya karena ingat mendapat harta lebih banyak. Dengan secepat kilat dipotongnya ekor Naga Besuki ketika naga berputar kembali ke sarangnya. Mani Angkara segera melarikan diri dan tidak terkejar oleh naga, tetapi karena kesaktian naga itu, Mani Angkara terbakar menjadi abu sewaktu jejaknya dijilat sang naga. Jadi Mani Angkara setelah dikasih harta itu, pikirannya itu tidak puas. Dia melihat intan, permata, dan yang ada di ekor Naga Besuki dan secepat kilat memotong ekornya itu. Kemudian Mani Angkara pun lari. Naga Besuki ini mengejar, namun tidak bisa mengejar karena sudah jauh. Kemudian dijilatlah atau dibakarlah bekas
jejak kaki sang naga itu sehingga naga pun terbakar karena naga itu sangat sakti. Mendengar kematian anaknya, kesedihan hati Sidimantara tidak terkatakan. Segera dia mengunjungi Naga Basuki dan memohon supaya anaknya dihidupkan kembali. Naga menyanggupinya asal ekornya dapat kembali seperti sedia kala. Dengan kesaktiannya, Sidimantara dapat memulihkan ekor Naga Basuki. Ramani Anangkara hidupkan, dia minta maaf dan bilanya akan menjadi yang orang baik. Sidimantara tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Kamu harus mulai hidup baru, tetapi tidak di sini, katanya. Dengan sekejap mata dia lenyap. Di tempat dia berdiri timbul sebuah sumber yang makin lama makin besar, sehingga menjadi laut. Dengan tongkatnya, Sidimantara membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Sekarang tempat itu menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Nah, itu adalah cerita fiksi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga cerita fiksi ini bisa diambil hikmahnya, pelajaran yang bagus-bagus ya, bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.